Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sari MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan storyboard yang telah saya buat gitu ya. Yang mana storyboard yang telah saya buat ini dengan judul pembuatan game card kimia unsur periode ketiga. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu gitu ya. Kenapa pada materi kimia unsur periode ketiga ini saya membuat media game card gitu. Nah, hal ini dikarenakan pembelajaran di kelas jika hanya menggunakan metode ceramah itu terkesan memboringkan gitu ya untuk siswa. Sehingga diharapkan dengan penggunaan game card ini dapat menumbuhkan semangat pada peserta didik gitu ya dalam pembelajaran di kelas. Nah, dapat diketahui gitu ya, unsur dalam periode ketiga itu ada 8 yang terdiri dari unsur natrium, magnesium, lalu aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Nah, ke-8 unsur tersebut telah saya buat gitu ya game card-nya. Nah, game card-nya itu seperti ini ya teman-teman. Di mana pada game card ini desainnya tuh seperti ini. Ada kartu kimianya, lalu juga ada kartu jawabannya, dan ada kartu aturan mainnya. Nah seperti ini. Yang mana pada kartu kimianya itu sendiri, di sini ada nama unsur, lambang unsur ya, lalu juga nomor unsur dan terdapat pertanyaan-pertanyaan. Juga di sini ada kartu jawabannya. Nah, lalu juga di sini ada kartu aturan permainan. Lalu bagaimana sih cara menggunakan dari kartu yang telah saya buat ini? Nah, cara menggunakannya atau langkah penyajian kelasnya itu yang pertama, sebelum diadakannya turnamen atau sebelum digunakannya kartu kimia ini dalam pembelajaran di kelas, yang pertama yang harus dilakukan itu ada langkah penyajian kelas terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih langkah penyajian kelasnya? Langkah penyajian kelasnya itu sendiri, jadi pendidik atau guru itu menjelaskan terlebih dahulu materi terkait yang ada gitu ya di kartu kimia ini atau yang digunakan di kartu kimia ini gitu ya pada turnamen. Nah, pada penyajian kelas ini guru hanya terfokus pada pembahasan materi mengenai sifat periodik unsur, khususnya pada periode ketiga gitu ya. Kenapa dikhususkan? Karena agar pada saat turnamen, pada saat permainan gitu, siswa itu dapat lebih fokus, fokus dalam mencerna atau memahami dari penjelasan yang guru sampaikan, sehingga diharapkan siswa dapat dengan mudah gitu ya memahami pembelajaran di kelas oleh guru yang sudah disampaikan. Nah, setelah penyajian kelas itu selesai, dibagilah kelompok. Jadi, setelah guru menjelaskan mengenai sifat periodik unsur khususnya pada periode ketiga, lalu diberi kelompok atau dibagi gitu ya kelompoknya, dibagi tim. Nah, untuk pembagian timnya itu sendiri, dibaginya oleh guru atau dibaginya oleh pendidik. Kenapa dibaginya oleh pendidik? Agar pembagiannya itu merata dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan memiliki kemampuan yang kurang gitu ya, agar merata gitu pembagiannya. Nah, langkah selanjutnya itu permainan, di mana pada tahap permainan ini terdiri dari pertanyaan yang kontennya relevan gitu ya. Jadi sebelum turnamen, agar siswa itu teruji gitu ya pengetahuannya, diadakan dulu permainan, karena permainan ini penting gitu ya untuk siswa dapat lebih memahami materinya itu dengan baik, sehingga diharapkan saat turnamen nanti siswa dapat menjawab dengan lebih benar gitu ya jawabannya. Nah, untuk pembagian kelompoknya itu sendiri terdiri dari 4 sampai 6 orang. Nah, setelah dilakukannya permainan, lalu setelah itu dilakukan turnamen, yang mana pada turnamen ini nantinya siswa yang sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, yang satu kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai 6 orang,
itu dilakukannya turnamen. Nah, bagaimana sih langkah turnamennya? Yang pertama, di sini juga sudah dijelaskan ya di aturan permainan. Nah, yang pertama siswa itu terdiri dari 4 sampai 6 orang. Setelah itu, urutan pertama dari pemain pertama. Pemain pertama itu harus dapat menentukan unsur apa yang dimaksud. Jadi, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan duduk di kelompoknya masing-masing, setelah itu aturan permainannya ini akan dibacakan oleh guru. Nah, setelah aturan permainannya ini dibacakan oleh guru, lalu siswa pada setiap kelompoknya harus sudah menentukan siapa yang pemain pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya gitu ya sampai terakhir. Nah, untuk pemain pertama atau orang yang pertama, orang yang ada di paling depan gitu ya setiap kelompoknya, itu harus dapat menentukan atau dapat menebak unsur apa yang dimaksud. Nah, maksudnya di sini nanti guru atau pendidik itu memberi pembekalan kepada siswa. Misalnya guru memberitahu unsur dengan nomor atom 11 misalnya. Nah, siswa dalam pemain pertama harus menebak gitu ya, harus menebak kira-kira unsur apa yang memiliki nomor atom 11 gitu ya. Jadi pembekalan yang pertama itu siswa harus dapat menebak unsur apa yang dimaksud yang dibekali dengan nomor atom gitu ya untuk pemain pertama. Nah, untuk pemain kedua, nah setelah siswa itu dapat menebak, nanti kartu ini akan dibagikan ke pemain pertama semuanya gitu ya. Jadi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ini kan kartunya ada banyak. Jadi nanti kartu ini setiap kelompok itu mengambil satu. Setiap kelompok itu mengambil satu. Nah, setelah dapat menjawab, kartu ini diteruskan ke pemain kedua, pemain ketiga, pemain keempat, dan seterusnya. Di mana di sini juga terdapat pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, pemain kedua, jika sudah diketahui misalkan, jika sudah diketahui nomor atom 11 itu unsur Na. Nah, pemain kedua itu harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kartu tersebut, dalam kartu ini. Jadi pemain kedua itu harus menjawab pertanyaan pertama, bagaimana konfigurasi elektron dari unsur tersebut. Nah, setiap pemain itu nanti diberi waktu 1 menit untuk menjawab. Jadi pemain kedua itu diberi waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan. Begitupun pemain kedua, ketiga, dan seterusnya itu diberi waktu 1 menit gitu ya. Nah, setelah jawabannya sudah terjawab semua dalam kartu ini, nanti kartu ini diberikan ke pemain pertama lagi gitu ya. Nah, yang mana selain diberi kartu kimia ini, nanti siswa juga diberi kartu kosong gitu ya untuk menjawab pertanyaan dari kartu kimia ini. Jadi setiap pemainnya itu, setiap timnya nanti diberi kartu kimia, kartu kosong yang bisa diisi nantinya untuk menjawab pertanyaan dari kartu kimia ini, lalu juga kartu aturan permainan, dan kartu jawaban yang dipegang di depan gitu, di pemain pertama, tetapi tidak boleh dibukanya saat permainan gitu ya. Saat permainan selesai nanti boleh dibuka. Nah, setelah permainan selesai, setelah itu kartu ini dan kartu jawabannya itu dibawa kembali ke peserta atau pemain yang pertama gitu ya. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana sih kalau misalnya satu jawaban ini atau satu kartu kimia ini sudah terjawab? Nah, kalau misalkan satu kartu kimia ini sudah terjawab, di sini kan ada beberapa kartu. Misalkan di kelas itu cuma ada 4 tim, otomatis masih ada sisa kan 4 kartu lagi karena di kimia unsur periode ketiga ini ada 8 kartu. Nah, jadi sebelum permainannya selesai, kunci jawabannya itu tidak boleh dibuka terlebih dahulu oleh pemain pertama. Jadi harus permainannya itu sudah selesai, semuanya sudah selesai, baru boleh dibuka. Nah, kalau misalkan pemain yang terakhir itu sudah menjawab gitu ya, nanti pemain yang pertama, karena pemain terakhir itu kan nanti membawa kartu jawabannya ke pemain pertama. Nah, kalau misalnya kunci jawabannya udah sampai di pemain pertama, itu pemain pertama boleh
mengambil kartu ini lagi, seperti semula dan seterusnya sampai kartunya habis gitu ya. Yang mana nanti yang jawabannya benar itu akan mendapatkan poin. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.